Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, di video kali ini Simba ingin berbagi lagi nih sebuah tutorial bagaimana cara mencari order block yang masih fresh. Karena banyak juga nih yang komentar untuk dibikinin sebuah tutorial bagaimana cara mencari OB yang masih fresh Mbak buat kita entry point. Nah, di video kali ini Simba akan bagi ya bagaimana cara mencari area OB yang masih fresh. Tentunya area tersebut bisa kita jadikan sebuah acuan untuk trader agresif bisa langsung pending order pada area tersebut, dan untuk trader jalur aman itu bisa tunggu saat dia masuk ke zone tersebut apakah ada konfirmasi untuk entry atau enggak. Kalau ada konfirmasi untuk entry kita bisa masuk, kalau nggak ada konfirmasi berarti harga masih lanjut untuk mencari OB fresh selanjutnya. Dengan catatan Mbak ya, di sini OB yang masih fresh itu sebagai apa ya? Kalau istilahnya itu sebagai sebuah sarana di mana area tersebut besar kemungkinan akan terjadi sebuah reaksi, Pak. Tetapi bukan pasti mantul gitu, enggak ya? Karena di dalam forex itu enggak ada yang pasti, Mbak. Semua hanya mengandalkan probability, mengikuti analisa atau dari riwayat trading, riwayat pergerakan market sebelumnya. Jadi jika kita memastikan nanti ini udah fresh nih, pasti langsung mantul, itu Simba nggak berani ya. Karena Simba bukan dukun, Simba nggak bisa melihat masa depan. Semuanya Simba tentukan dengan probability saja, bagaimana cara mengatur risk yang benar saja. Misalkan kita mau pending order ya pastikan untuk memasang stop loss, karena kita nggak pernah tahu Mbak market itu akan bergerak ke arah mana. Itu nggak ada orang yang tahu Mbak, semuanya hanya mengandalkan analisa ya. Termasuk trader pro yang sudah tahun-tahunan di market, dia nggak akan pernah tahu arah market sebenarnya itu akan kemana. Dia hanya menganalisa dari riwayat pergerakan market sebelumnya. Kenapa area order block fresh ini menjadi area yang paling ditunggu-tunggu? Karena gini, jika kita melihat riwayat pergerakan market sebelum-sebelumnya, saat market tersebut menyentuh pada area order block yang masih fresh, biasanya 80% harga akan mantul atau akan terjadi sebuah reaksi. Jarang dia tertembus. Ya, pasti ada juga yang tertembus, cuman jarang Mbah, rata-rata mantul. Tetapi di sini Simba nggak berani ngasih kepastian bahwa harga langsung mantul ya. Makanya di sini Simba bagi tipe 2 trader. Tipe yang pertama adalah tipe yang agresif, di mana dia langsung pasang pending order pada area OB fresh. Lalu tipe trader kedua yaitu tipe trader garis aman, di mana dia akan menunggu dulu dia masuk, tunggu konfirmasi. Jika ada konfirmasi dia entry, jika nggak ada konfirmasi ya dia nggak entry, karena kemungkinan harga akan berlanjut mencari OB fresh lainnya. Oke, jadi dari sini paham Pak ya penjelasan mengenai OB. Lalu bagaimana cara mencari OB yang masih fresh? OB yang masih fresh itu adalah area order block yang belum termitigasi atau belum tersentuh Mbak. Belum tersentuh oleh pergerakan market selanjutnya. Sebagai contoh di sini, teman-teman bisa melihat ya bahwa pergerakan ini kan banyak banget nih candle-candle kejepit. Salah satunya ini. Nah, apakah ini merupakan area dari OB fresh Mbak? Jawabannya iya, karena area ini belum termitigasi Mbak, atau belum tersentuh. Iki kok angel teman-teman iki. Nah, karena area ini belum tersentuh, jadi ada kemungkinan besar saat market dari gold ini turun menyentuh pada area ini, dia akan terjadi sebuah reaksi atau terjadi sebuah pantulan harga. Apakah itu pasti Mbak? Nggak pasti juga, tetapi secara probability itu sekitar 70% Mbak. 70% sampai 80% harga pasti mantul. Kalau dia jebol berarti dia akan mengejar pada area OB fresh selanjutnya. OB fresh selanjutnya di mana Mbak? Di sini. Ini kan belum terjadi atau belum termitigasi Mbak. Ini ada satu candlestick kejepit yang belum termitigasi ya. Jadi misalkan area ini nanti kejebol, maka area pending order selanjutnya itu pada area sini. Karena area OB ini yang masih fresh banget. Itu bagi mereka trader jalur agresif. Kalau trader jalur aman, dia tahu nih ini area OB yang masih fresh, ini area OB yang masih fresh. Misalkan dia turun ke sini, nah itu dia akan menunggu dulu nih Mbak. Menunggu dulu apakah ada konfirmasi entry di sini. Caranya gimana? Turunin ke time frame yang lebih kecil, seperti yang Simba jelaskan di beberapa video sebelumnya.
Tandai zona penting pada area H1, turunin time frame 2, lompat 2 time frame ya. Jika kita menandai di H1 berarti kita entry-nya di M5. Tujuannya apa? Kenapa kita turunin ke M5? Untuk mencari sharp entry dan mengurangi risk kita, Mbak. Jadi resiko kita itu bisa diperkecil ya, stop loss kita itu bisa diperkecil. Itu cara Simbah ya, nggak tahu kalau cara orang lain. Kalau cara Simbah itu tandai zone penting pada area H1, lalu seandainya ini market sudah masuk ke dalam area penting, kita lari ke M5 ya. Tunggu di situ apakah ada konfirmasi buy. Konfirmasi itu macam-macam. Bisa engulfing, bisa dominant break, bisa CB1, bisa double bottom ya, ataupun apa namanya? Head and shoulders itu juga bisa. Pokoknya jika dia sudah masuk ke dalam zone ini, tunggu konfirmasi terbentuk. Jika tidak ada konfirmasi terbentuk, berarti ada potensi bahwa dia turun untuk mengambil area OB selanjutnya. Nah, biasanya jika satu OB fresh sudah terjebol, maka OB fresh selanjutnya ini menjadi OB fresh yang sangat kuat banget ya. Kalau Simbah gini, biasanya kalau di OB pertama ini kita tunggu nggak ada konfirmasi ya. Nah, kalau di sini Simbah langsung berani pending order. Karena biasanya kalau OB fresh pertama kejebol, OB fresh kedua itu menjadi area entry yang sangat-sangat bagus banget dan bisa dibilang hampir 90% ya. Hampir 90% harga pasti langsung mantul ke atas, langsung balik arah. Tetapi tingginya itu tergantung nanti. Kalau dia turun di sini ya, dia jebol, masuk ke sini. Rata-rata kalau sampai di sini dia akan mantul ke atas. Minimal dia akan mengambil area OB yang telah termitigasi sebelum turun ke OB fresh yang kedua. Ya, seperti itu, Mbak. Nah, lalu jika seandainya OB ini kejebol lagi, Mbak, maka apa sih kerjaan market ini atau kemana arah selanjutnya market itu akan turun? Jika OB fresh pertama kejebol, OB fresh kedua kejebol, maka langkah selanjutnya atau pergerakan market selanjutnya itu dia akan mencari OB tersembunyi. Nah, OB tersembunyi inilah yang nanti bisa menjadi titik kunci atau hampir 100% jika dia masuk ke dalam titik atau OB tersembunyi, dia akan memantulkan arah. Lalu di manakah OB tersembunyi itu, Mbak? Next kita bahas di video selanjutnya. Ben sampean penasaran. Oke, salam dari saya, Simbah Info.